Dari beberapa pulau terluar Indonesia, pulau yang satu ini sangat menarik perhatian saya. Meski yang saya sayangkan adalah informasi tentang pulau ini masih terbilang sangat jarang ya. Yang saya tahu tentang pulau ini hanyalah cerita tentang masyarakatnya yang berhati emas, tentang ombaknya yang menantang, dan juga tentang alamnya yang sangat memukau. Karena itu, kali ini saya sudah berada di Kepulauan Simelu. Kita akan bersama-sama belajar, kita akan bersama-sama mengeksplor Simelu Ate Fulauan. Simelu yang berhati emas. Kepulauan Simelu memiliki garis pantai sepanjang 400 km. Secara umum topografi Simelu terdiri dari tanah pegunungan, tanah daratan, dan tanah rawa daerah pantai. Ketinggian daratan di Pulau Simelu berkisar antara 0 hingga 150 meter dari permukaan laut. Dan bukit-bukit kecil banyak ditemui pada jarak 100 meter dari pantai. Kabupaten Kepulauan Simelu terletak pada 4 hingga 4,3 derajat lintang utara dan 96 hingga 97 derajat bujur timur. Berjarak kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh, Simelu berdiri tegar di tengah-tengah Samudra Hindia. Dikelilingi oleh 40 pulau kecil yang menjadi bagian dari wilayahnya, Simelu merupakan kepulauan yang cukup terisolasi dari Pulau Sumatera. Ada meninggal karena bukan karena tsunami-nya. Simelu cukup populer dengan reputasinya yang rawan gempa dan tsunami. Hal ini memang terbukti berdasarkan data bahwa kepulauan ini berada tepat di atas persimpangan 3 palung laut terbesar dunia. Kemudian tepat barat, yakni pertemuan lempeng Asia dengan lempeng Australia dan lempeng Samudra Hindia. kemudian baru Alapan. Hal ini menyebabkan kepulauan ini mengalami kerusakan sarana dan prasarana yang cukup parah ketika gempa dan tsunami 26 Desember 2004 terjadi. Dari apa? Paling dekat itu. Nah, kalau itu. Pulau. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Simelu, Alavan di wilayah bagian barat Simelu merupakan wilayah yang paling banyak mengalami kerusakan ketika gempa 26 Desember 2004 terjadi. Bagaimana tidak, Alavan merupakan daerah yang terdekat pada epicentrum gempa. Karena itu saya memutuskan untuk mengunjungi Alavan. Pada tragedi gempa dan tsunami 11 tahun silam, Alavan merupakan wilayah paling berbahaya di Simelu. Letak Alavan yang hanya 40 mil laut dari epicentrum gempa menjadikannya sebagai area yang sangat rawan. Bahkan akibat jarak yang sangat dekat ini, beberapa waktu pasca gempa dan tsunami wilayah Simelu sempat dikabarkan telah tenggelam dan hilang selamanya. Namun terbukti, Simelu mampu bertahan. Terbukti hingga 11 tahun kemudian, bahwa bukan hanya Kepulauan Simelu yang mampu bertahan dan selamat dari terjangan gempa berkekuatan 9,3 skala Richter dan tsunami setinggi 30 meter. Masyarakatnya juga mampu bertahan hidup dengan cara yang luar biasa. Jika di wilayah lain yang bahkan cukup jauh dari epicentrum gempa terdapat banyak korban jiwa, dengan mengherankan Simelu hanya mencatat 7 korban jiwa. Dengan jumlah populasi yang hampir mencapai angka 100.000 jiwa, hanya 7 diantaranya yang menjadi syuhada tsunami.
Sebuah kearifan lokal telah menjadi penyelamat masyarakat Simelu. Pengetahuan yang diwariskan kepada tiap generasi tanpa satu pun yang luput menjadi memori bersama. Smong, begitu mereka menyebutnya. Jadi Pak, waktu itu Pak Saju, kita sama-sama tahu Alafan ini merupakan desa yang paling dekat ya sama titik gempa, epicentrum gempa 26 Desember 2004. Ya, betul ya. Pada waktu itu Bapak ikut mengalami berada di situ? Waktu itu kebetulan gini, saat gempa itu kan goncangannya itu bukan sedikit goncangannya. Ya. Air aja pun dari rumput itu tuh muncul di apa? Wow, sampai Iya, begitu sampai ya? begitu ya. Airnya lagi panas, memang panasnya nggak sebegitu. Tapi ada rasanya panas itu waktu air itu bukan juga mendidih. Tapi seketika itulah udah ada muncul air. Lalu yang orang-orang tua itu kasih tahu. Karena ada juga yang kayu misalnya agak goyang itu harus dipegang. Oh begitu? Iya, kalau Kenapa enggak kita saat jalan itu nggak bisa. Nggak bisa jangan terpaksa Sampai duduk ya. sebegitu ya? Iya, begitu. Sebegitu kuat gempanya? Gempanya ya. Lalu 15 menit setelah itu ya nengoklah ke pantai. Karena pantai itu kan dekat. Dari sini kan nggak begitu jauh. Langsung berarti ya? Ya langsung. Setelah pasca gempa langsung ngecek ke pantai? Ke pantai. Jadi air laut itu harus terus kering, di laut itu nampak batu. Karena posisi awal katakanlah di sini misalnya ini batas air laut dengan pantai. Lalu pantai itu agak kering ya ke sana, terpaksa nengok ke sana karena ada sejarahnya yang bahwa apabila air laut itu menyurut ya kan. Nah, surut ke sana itu apapun cerita air itu akan naik. Jadi jika naik itulah dari pengalaman orang pulau. Makanya nggak banyak terjadi itu kecelakaan ataupun nggak banyak musibah karena ada pengalaman dari nenek-nenek. Cara memperingatkan itu seperti apa? Apakah seperti yang saya dengar diteriakan smong-smong atau seperti apa atau ada cara lain tuh gimana? Nggak, karena udah ada pengalaman dari nenek itu. Jadi apabila itu terjadi seperti itu kita udah punya pengalaman tersendiri. Jadi semuanya itu harus kemas harus kemas, mempersiapkan bekal, lari ke pinggir gunung, ke kaki gunung. Jadi itu awal langkahnya. Karena udah ada pengalaman apapun cerita, kita nggak lagi berikan tahu sama tetangga. Karena udah ada orang dari sana. Oke. Apa ya, sudah jadi ingatan bersama ya, memori kolektif memang? Iya memang memori kolektif itu. Oke. Jadi nggak kasih tahu harus sama tetangga, karena Nggak udah harus ada dasarnya diteriakkan lagi, betul-betul. tapi karena sudah ada dasar pengetahuan bersama ya, Iya, kearifan betul, lokal yang dianut bersama. Oke Pak, waktu itu setelah dilihat nih Iya. air laut surut lalu kemudian semuanya sibuk naik ke gunung. Ke pinggir air gunung ya betul ya. Jarak berapa lama sih setelah gempa ke gelombang datang? Ke gelombang datang itu nggak sampai setengah jam, paling lama 20 menit. Berarti masyarakat juga nggak sempat menyelamatkan barang-barang? Barang itulah makanya banyak yang korban itu barang. Kalau yang lain-lain itu insya Allah bisa selamat. Tidak ada korban satupun? Kalau dari manusia, Alafan? kalau kita sebagai manusia nggak ada. Tidak ada sama Tidak ada sekali. ya insya Allah. Wow. Karena pengalaman itu udah seperti pada awal tadi yang saya katakan, yang bahwa itu udah ada pengalaman tersendiri. Istilahnya kalau dalam sejarah itu ada semacam ingatan yang udah kolektif sama-sama gitu, udah sama-sama mengerti. Ya, buat saya ini satu hal yang Hmm. apa ya, yang luar biasa ketika mengetahui bahwa ini wilayah yang paling dekat dengan titik gempa. Iya betul Seharusnya itu. kalau kita mikir logika nih, Iya betul ya. sangat wajar kalau misalnya Kena musibah ya terkena betul musibah ya. gitu. Bukan kita berharap, tapi Iya betul ya. logikanya begitu. Tapi begitu mengetahui bahwa di tempat ini, malah di Alafan sini tidak ada korban sama sekali, itu luar biasa. Itulah karena udah pengalaman karena tahun 18 dulu memang terjadi ada juga di pulau ini. Jadi udah dari situ sejarah. Kembali kita pada awal tadi, kalau terjadi itu sedemikian skala liternya gempa, apapun cerita itu naik, pasang surut itu akan naik. Anak-anak kecil juga di sini sudah tahu. Anak-anak kecil udah tahu. Gimana cara memberitahu sama mereka tuh? Diceritakan atau seperti apa? Cara untuk memberikan salah satu tanggapan kepada anak kecil seperti setelah terjadi waktu di 26 Desember itu, dari sejarah nenek-nenek itu, sejarah nenek sambil kita misalnya wawancara, sambil kita cerita-cerita dongeng, di sela-sela itu ada disampaikan. Kalau terjadi seperti ini kita harus waspada, dalam bentuk ini berbahaya. Oke.
Pak, ada terjadi perubahan nggak terhadap wilayah ini pasca tsunami 2004? Apakah ada apakah pantai semakin besar ataukah ada permukaan wilayah yang naik atau yang turun seperti apa? Yang naik. Yang jelasnya kalau di pantai itu bertambah. Pantai bertambah Pantai luas. bertambah ya, karena posisi awal misalnya pantai cuman berapa meter dari bibir pantai itu. Itu ada yang sifatnya bertambah 100 meter, ada 50 meter. Jadi memang nggak rata itu, nggak sama rata. Kalau di darat? Kalau di darat? Kalau di darat yang sifatnya itu lumpurnya agak misalnya nggak bagus, seperti ini tanahnya misalnya agak goyang kan kayak gitu. Jadi bisa padat, bisa ditempatkan oleh penduduk, bisa dihuni penduduk. Dulunya kan sawah, katakan sawah dulu pertama. Tapi dengan adanya naik itu, memang istilah sengsara membawa nikmat kayak gitulah kira-kira. Karena dulunya nggak bisa tempat orangnya bermukim di situ, dengan adanya datang itu gempa, insya Allah udah bisa ditempati. Jadi bisa ditempati. Iya betul ya. ya. Ya di balik tiap musibah Iya betul. ada hikmahnya, ya betul, betul sekali. Dalam bahasan ilmiah, kisah Smong yang diwariskan turun-temurun dikategorikan sebagai sistem peringatan dini. Berbeda dengan sistem peringatan lain yang menggunakan teknologi canggih, sistem peringatan ini menggunakan pendekatan budaya. Karena itu, Smong kini diberi nama sebagai sistem peringatan dini berbasis tradisi atau The Traditional Early Warning System. Berdasarkan pencapaian penyelamatan sistem peringatan dini Smong, masyarakat dunia melalui sebuah badan yang bernaung di bawah PBB yaitu ISDR atau International Strategy for Disaster Reduction menganugerahkan masyarakat Simelu sebuah award, yaitu Sasakawa Award. Sayang, kini Sasakawa Award tersebut tak dapat saya lihat langsung karena simpang siurnya informasi letak penyimpanannya. Untuk memahami perjalanan panjang Smong, saya menemui seorang budayawan, Bapak Satri Mandala. Beliau merupakan pelaku kesenian dan budaya yang terus melestarikan Smong melalui berbagai budaya Simelu. Itu sejarahnya gimana sih Pak? Smong ini sampai bisa berakar begitu kuat di wilayah ini? Ya, Smong ini setahu Bapak ada 2 kali. Yang pertamanya cerita nenek saya, ibu mama saya pada Smong tahun 1907 itu yang cukup banyak memakan korban. Pada saat itu belum ada pengalaman-pengalaman bagaimana menghindari bencana Smong. Dengan demikian, orang-orang nenek moyang yang tua-tua tempo dulu menceritakan peristiwa itu secara turun-menurun. Ya, sebagai salah diharuskan disampaikan kepada semua orang untuk menghindari bencana korban lebih banyak. Oke, Pak, kalau Smong ini secara itu bahasa apa sih sebenarnya? Bahasa Simelu kah, bahasa Devayan kah, Sigulai, Lekon atau apa? Bahasa Devayan. Bahasa Devayan. Artinya apa tuh Smong? Smong itu air yang naik ke atas lebih tinggi dari lasimnya. Menurut Bapak nih, apakah ada trauma yang begitu besar pada masyarakat hingga ini menjadi sebuah apa ya? Memori ini menjadi sesuatu yang apapun ceritanya harus diwariskan. Puncak ketakutan yang paling ditakuti selain takut kepada Tuhan, ya kita masing-masing ini kita ada keyakinan pada Tuhan ya. Nomor 2 takut kepada Tuhan, takut kepada bencana alam Smong itu. Akibat puncak yang paling takut kepada Smong tadi sehingga memegang teguh apa yang pernah diwariskan nenek moyang yang kejadian pada tahun 1907. Begitu ada goncangan gempa, dilihat air laut surut, itu tinggal semua pekerjaan apa, tinggal harta benda, cari tempat yang tinggi. Apapun ceritanya, Apapun langsung ceritanya, tinggalkan demi menyelamatkan nyawa. Kalau misalnya kepada anak-anak kecil mungkin ya,
Mulai umur berapa lah mereka mulai diwariskan tentang pengetahuan yang satu ini? Sejak umur dini lah, umur 4 tahun, 5 tahun sambil cerita-cerita mau tidur disampaikan. Sejak umur TK itu, umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu sudah mulai diceritakan. Sehingga mereka tahu itu semong. Semong itu bahaya. Oke. Nah, sehingga dia menyeluruh di tengah-tengah masyarakat yang itu tahu orang itu semong. Nah, semua tingkatan umur tahu itu semong. Bahwa semong itu ancamannya bahaya. Oke. Untuk kasus tsunami yang terakhir kali Pak, tahun 2004 itu Simelu, tsunami di sini hanya memakan korban 7 orang. Ya. Dan ditambah 3 di pengungsian begitu, Ya. Tewas di pengungsian. Ya. Ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa dari sebuah kearifan lokal ya. Ya. Nah, begitu sekeliling pantai Simelu ini diempas ombak gelombang tsunami tahun 2004, ya yang korban hanya sekian. Artinya itulah sudah suatu takdir Allah, takdir Tuhan. Nah, itulah menjadi suatu keharusan semua orang menyampaikan sistem penyelamatan dalam bencana gempa bumi dan semong. lalu bagaimana tuh Pak praktik sistem tandanya? Apakah diteriakan semong begitu atau seperti apa? Diteriakan. Diteriakan, siapa tahu orang masih ada yang tidur. Apa yang membuat cinta itu begitu besar terhadap Simelu? Ya, negeri ini sepertinya juga ada istimewanya. Sumber gempanya dari sini, sumber tsunami-nya di sini, tapi pulaunya bukan terbenam malah bahkan naik dia. Ya. Nah, jadi masyarakatnya pun udah sangat setia pula mendiami pulau ini walaupun di sini nanti tempat hayatnya berakhir. Pengetahuan tentang semong juga kerap diwariskan melalui nandong, sebuah budaya bersenandung yang dimiliki oleh masyarakat Simelu. Nandong merupakan pelantunan karya sastra bentuk pantun. Biasanya nandong dimainkan oleh 2 atau 3 orang yang juga piawai memainkan alat musik. Bagi masyarakat Simelu, nandong merupakan tradisi yang sangat penting. Sebab kesenian yang satu ini mewariskan berbagai pesan hidup dan sejarah keberadaan populasi ini. Kali ini saya akan belajar tentang nandong dan bagaimana nandong mewariskan kearifan lokal semong bersama Central Culture Simelu yang dipimpin oleh Bapak M. Rizwan atau yang akrab dipanggil Boris. Halo, Bapak. Ya, Mbak Ika. Lagi pada latihan? Ya, ini sedang latihan kita ini. Pak Moris, bicara tentang nandong nih. Sebenarnya nandong ini bentuk kesenian yang seperti apa? Nandong ini adalah seni bertutur yang telah menjadi kesenian masyarakat Simelu dalam rangka mengungkapkan perasaannya. Perasaan berarti ya? Iya, perasaan gitu. Dalam bentuk apa nih pengungkapan perasaan itu? Iya, dalam bentuk pantun-pantun. Ya, pantun-pantunnya itu ada banyak macamnya. Jadi ada pantun yang mengenai kasih atau mengenai percintaan, ada pantun mengenai bagaimana seseorang itu merantau, atau ada pantun mengenai masalah nasihat-nasihat. Ada banyak macamnya.
Jadi kalau memberi nasihat atau memberi ya berkeluh kesah orang-orang yang merantau, ya biasanya mereka menyampaikannya itu melalui pantun-pantun itu Oke. dalam irama-irama nandong. Oke, apa sudah ada ketentuan begitu Pak? Misalnya kalau pantun tentang merantau yang digunakan dalam nandong itu apakah sudah ditetapkan ini dia dan sama dari si melu yang ujung yang satu sampai ke ujung yang lain, atau ada bisa variasi begitu? Benar, jadi sudah ada pakemnya itu. Oh gitu. Sudah ada pakemnya, jadi ada berapa puluh pantun. Jadi kalau kita mulai A, Mhm. jawabannya itu harus B. Oh berarti harus hafal ya? Nah, harus hafal. Biasanya apakah semua generasi muda diajarkan nandong atau bebas siapa yang mau belajar? Nah, itu bebas saja. Bebas saja. Bebas saja, karena di setiap desa itu memang ada waktu-waktu tertentu, misalnya pemuda-pemuda berkumpul nandong, misalnya malam apa, malam minggu, atau ada kesenian-kesenian yang di tempat perhelatan. Mhm. Jadi itu bebas saja orang masuk. Jadi orang anak-anak muda yang baru-baru belajar ya ikut menggabungkan diri di situ. Oke. Nah, jadi proses belajar mengajarnya ya di situ dalam acara-acara yang dilaksanakan dalam kegiatan masyarakat sehari-hari.